Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi, untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur. Dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal, sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang grafik siklus menstruasi. Pada hari pertama sampai hari kelima menstruasi, dinding endometrium meluruh. Pada saat itu, kelenjar hipofisis di otak memerintahkan untuk meningkatkan hormon FSH untuk memacu pertumbuhan folikel. Folikel yang tumbuh memacu hormon estrogen untuk meningkat. Peningkatan hormon estrogen ini mempertebal dinding endometrium. FSH semakin meningkat sehingga semakin memacu pertumbuhan folikel. Menjelang hari ke-14, hormon LH meningkat yang menyebabkan folikel pecah dan sel telur terlepas. Hal ini memicu pertumbuhan hormon progesteron dan estrogen yang semakin menebalkan dinding endometrium. Setelah ovulasi pada hari ke-14, FSH dan LH menurun menyebabkan folikel berkembang menjadi korpus luteum dan korpus abikan. Jika sampai hari ke-28 sel telur tidak dibuahi, maka estrogen dan progesteron berhenti dan akhirnya terjadi menstruasi tahap berikutnya. Nah, sekarang cobalah untuk memahami grafik secara utuh seperti gambar berikut.